Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalsa Dwi Gayani Putri dengan NIM 21313210005 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Saya berkesempatan untuk melakukan penyuluhan terkait kebahasaan. Nah, kita semua tahu bahwa salah satu sifat bahasa, salah satunya dinamis. Maksudnya apa? Maksudnya, bahasa terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh budaya. Bahasa tidak lepas dari pesatnya perkembangan iptek dan masifnya arus informasi media sosial. Ada banyak kosakata bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa-bahasa yang eksis digunakan masyarakat digital. Contohnya, kata kepo saat ini secara resmi sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Masyarakat digital saat ini menyerap banyak kosakata baru dan mereka gunakan itu untuk berkomunikasi di dunia maya. Seperti kata viral, fandom, meme, pro, noob, dan lain-lain. Dalam hal ini, peran masyarakat amatlah penting untuk pembinaan bahasa. Sebagaimana kita tahu bahwa pembinaan bahasa Indonesia tujuannya adalah untuk menumbuhkan sikap positif, meningkatkan mutu pemakaian bahasa, dan meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Masifnya arus informasi media sosial membuat siapa saja bisa mengakses berbagai bentuk informasi, baik yang positif ataupun yang negatif. Nah, yang dikhawatirkan adalah dampak negatifnya. Kalau kita amati di media sosial, banyak masyarakat Indonesia saat ini yang menggunakan istilah tobrut. Nah, istilah ini merupakan salah satu bahasa yang tanpa sadar diadopsi oleh banyak orang di media sosial. Istilah ini telah menormalisasi cara seseorang menyebut perempuan yang memiliki dada besar. Secara etimologi, tobrut kan merupakan singkatan dari toket brutal. Nah, toket sendiri ini merupakan evolusi dari kata tete yang dalam bahasa Indonesia mengacu pada payudara. Toket mengikuti pola bahasa prokem, yaitu dengan ciri-ciri menambahkan ok dan memotong bagian akhir kata. Seperti bapak menjadi bokap, nyonya menjadi nyokap, siapah menjadi sokap, tete menjadi toket. Nah, sementara itu, brutal secara leksikal berarti kejam, kurang ajar, tidak sopan, atau kasar. Namun, istilah ini ternyata mengalami pergeseran makna ketika disandingkan dengan kata toket. Berdasarkan konteksnya, brutal digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berlebihan atau ekstrim. Seperti ngabrut misalkan. Singkatan dari ngakak brutal. Maksudnya tertawa secara berlebihan. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa istilah tobrut ini mengandung unsur seksis yang penggunaannya harus dihindari. Tobrut memiliki konotasi negatif yang merendahkan dan melecehkan perempuan. Mirisnya, masyarakat awam menganggap penggunaan bahasa ini sebagai candaan Padahal penggunaan ini bisa membuat seorang perempuan merasa tidak nyaman dan merasa dirinya diobjektifikasi sebagai pemuas hasrat. Nah, penggunaan istilah ini jelas tidak etis karena bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan dan mengurangi rasa hormat. Seseorang yang menggunakan istilah tobrut sama saja melecehkan perempuan secara verbal. Karena bagi sebagian orang, hal ini bisa terasa ofensif Alih-alih dipelihara, kata tobrut ini harus dimusnahkan. Dan penggunaannya harus dihindari karena melanggengkan ketidakadilan gender. Nah, maka dari itu, sebagai pengguna aktif media sosial, kita semua berperan
untuk mengawasi penyimpangan bahasa yang marak digunakan, khususnya di media sosial. Dengan bersikap selektif, kita bisa berkontribusi untuk menahan arus viralisasi bahasa-bahasa yang kurang baik seperti Tobrut ini, gitu kan. Nah, karena apa? Tidak menutup kemungkinan akan ada bahasa-bahasa baru yang juga muncul. Selektif dalam penggunaan bahasa bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa gaul, bukan berarti kita menutup diri dari perkembangan bahasa. Tapi dengan selektif, kita bisa meminimalisir konflik dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Kita bisa membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbagai lingkungan, seperti di kantor, sekolah, dan di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita tumbuhkan sikap positif berbahasa Indonesia, salah satunya dengan selektif dalam mengadopsi bahasa-bahasa baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.